Okay, thank you for coming for this class. And this is our second meeting for um, pronunciation practice. And our topic today is English sound symbols. And actually, di dalam e-learning, I have given you some of the material. Saya sudah kasih materi ya. Apa maksudnya? Materi-materi. Apakah kamu sudah ada yang membaca atau memahaminya in this classroom? Sudah, Miss. Sudah. Oke. Sebelum Miss mulai, Miss mau nanya dulu, apa itu English Sound System yang kalian baca setelah maksudnya apa yang kalian kenal tentang English Sound System setelah membaca materi yang disediakan di e-learning? Siapa bisa jawab? I give you point for answering the question. Siapa yang bisa jawab, saya kasih poin nilai. Pak, Miss. Ya, Siva, silakan. Cara pengucapan kata-kata Inggrisnya, Miss. Apa yang diucapkan? Cara pengucapan pronounnya, Miss. Oke, apa itu pronunciation? Siapa yang sudah baca? Thank you, Siva. Siapa bisa jawab? What is pronunciation? Ada yang bisa jawab? Oke, kalau diam berarti nggak ada yang bisa jawab. Ini masih mati-mati kameranya, masih 13 orang yang ada di dalam Zoom ini ya. 13 orang. Oke, saya lanjut aja. Yang kuliah pasti akan hadir di sini. Oke, let's see. This is my PowerPoint. Saya jelaskan sedikit dulu sebelum kita masuk ke prakteknya. Di dalam bahasa Inggris, alfabet dengan bunyi itu pasti berbeda. Begitupun dalam bahasa Indonesia. Nah, alfabet bahasa Inggris itu terdiri dari 26 letters. 26 letters yang terbentuk dari konsonan dan vokal. Mungkin kamu sudah kenal apa itu konsonan dan apa itu vokal. Nah, konsonan yang bercetak hitam, B, C, D, F, G, pokoknya yang bercetak hitam. Sedangkan vowels atau vokal dalam bahasa Indonesia yang bercetak biru, A, E, I, O, dan U. Nah, ini namanya alfabet. Jadi ada berapa alfabet dalam bahasa Inggris? 26, sama dengan bahasa Indonesia. Terdiri atas konsonan dan vokal. Oke, sekarang kita bahasnya pronunciation. Pronunciation can be defined in general terms as the productions of significant sounds into senses. Artinya, pronunciation ini bisa didefinisikan secara umum terminologinya atau istilahnya sebagai cara memproduksi bunyi-bunyi tertentu dengan dua artian. Jadi, pronunciation ini artinya memproduksi bunyi-bunyi. Bunyi-bunyi tertentu atau significant sound ini maksudnya berbeda bahasa akan berbeda pula bunyi bahasanya. Bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris ada perbedaan bunyi. Bahkan bahasa Jepang, Korea, dan bahasa lainnya itu signifikan sekali perbedaan bunyinya. Nah, katanya ada dua pengertian atau senses. Yang pertama, bunyi atau sound is significant because it is used a part of a code of a particular language. Artinya bunyi ini sebagai kode dari suatu bahasa. Jadi kode bahasa Indonesia berbeda dengan kode bahasa Inggris. Nah, ini secara umum dulu ya. So, we can talk about distinctive sounds of English, French, Thai, and other languages. In this sense, we can talk about pronunciation as the production or receptions of sounds of speech. Artinya, di masing-masing bahasa, distinctive sound, bunyinya akan berbeda. Bahasa Inggris, Prancis, Thailand, dan bahasa lainnya. Dan pengertian ini, di mana pronunciation merupakan cara memproduksi dan reception, menerima bunyi dari speech. Speech itu organ bicara kita ini. Nah, begitu. Kemudian yang kedua itu bunyi is atau sound is a significant because it is used to achieve meaning in context of
use. Setelah bunyi itu sebagai kode bahasa, bunyi itu juga menentukan makna tergantung pada konteks penggunaannya. Nah, here are the combination. Here the codes combines with other factors to make communication possible. In this sense, we can talk about pronunciation with reference to acts of speaking. Nah, jadi ingat ya, pronunciation itu selain sebagai cara memproduksi bunyi, kemudian sebagai kode dari bahasa tertentu yang di mana kita memproduksi bunyi tersebut dengan alat wicara kita, dan dapat achieve meaning, tergantung pada konteks penggunaan. Nah, ini definisi. Dan ini bukan menurut Miss ya, tapi ini menurut sumber buku Dalton Dalton pada tahun 94, bukunya adalah Pronunciation dan terbitan Oxford University Press. Nah, masih definisi, sekarang kita masuk dulu English Sound Symbols. Untuk mengenal atau memahami English Sound Symbols, nah ini ada ya di bahan ajar di e-learning, ada ya? Ada yang baca? Oke. Nah, untuk memahami, ya ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Silakan. Oke, tidak ada, kita lanjut. Nah, untuk memahami English Sound Symbols, ada namanya, kita mengenal phonemes atau ada list yang membantu kita to break down. Oke, ini bukunya ya, buku sumbernya, ini ada linknya hidup, sebentar, saya klik. Nah, ini dia bukunya. Jadi kita kalau belajar itu memang tidak hanya berdasarkan feeling, tapi memang ada sumber-sumber terkait. Jadi bisa keabsahan. Nah, ini dia informasinya. In order to study how, bisa lihat layar? Jelas? Masih English Sound Symbol, Miss. Oh, masih itu ya? Sebentar. Ini apa? Masih belum, Miss. Sudah, Miss. Sudah atau belum? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Good. In order to study, ini bukunya ya. In order to study how something word, it is often useful to break it down into its constituent parts. The following diagram shows a breakdown of main features of pronunciation. Nah, ini adalah fitur-fitur utama ketika kita ingin belajar pronunciation. Apa saja fiturnya? Ada phonemes, ada suprasegmental features. Apa itu phoneme? Phoneme itu adalah bunyi terkecil yang dapat membedakan makna. Ingat, phoneme itu bunyi terkecil yang dapat membedakan makna. Sedangkan suprasegmental feature ini adalah adanya intonasi stres yang nanti juga dapat membedakan makna dan juga dapat memberikan tekanan pada suatu kata dan kalimat. Nah, ternyata phoneme adalah bunyi terkecil yang dapat bunyi kecil yang dapat membedakan. Good job. Bunyi terkecil yang dapat membedakan makna itu dibagi dua juga, breakdown atau divided into two. The first one is consonant. Tadi sudah dijelaskan kalau tadi itu adalah alfabet. Sekarang kita udah masuk ke sound symbol ya. Ada konsonan juga dan vowels juga, sama dengan alfabet tadi, tapi nanti ada perbedaannya. Nah, untuk consonants, bunyi itu nanti ada yang voice dan unvoiced. Voice itu ketika kita mengucapkan, melafalkan, mempronounce-kannya, di sini kita bergetar. Di leher kita ini bergetar. Sedangkan unvoiced itu tidak bergetar. Nah, ini untuk konsonan. Berbeda dengan konsonan, untuk vokal atau bunyi vowels, semua bunyi vowels dalam bahasa Inggris akan voice, akan bergetar, akan ada getaran di vocal cord kita. Dan untuk bunyi vowels ini juga nanti divided into atau dibagi atas, ada yang single vowels, ada yang diphthongs. Apa itu diphthong? Bunyi rangkap.
Dan untuk yang single vowels ini nanti ada yang short, ada yang bunyinya pendek, ada bunyinya yang long, panjang. Nah, ini baru pembagian. What about suprasegmental? Suprasegmental itu ada intonasi. Jadi kalau kita membaca suatu kata, perlu ada intonasi. Apakah intonasi di depan atau di belakang? Ya, ada pertanyaan? Ulang lagi yang suprasegmental itu apa tadi, Miss? Oke, suprasegmental ini, kita lihat di sini biar nampak ya. Oke, sebentar. Supaya kalian nampak di sini. Oh, nggak ada tulisannya di sini ya. That's okay. Biar Miss yang nerangkan. Suprasegmental features ini adalah bagaimana bunyi itu diproduksi. Kalau ini kan bunyi terkecil yang membedakan makna. Ketika kita memproduksi bunyi-bunyi bahasa, perlu suprasegmental. Suprasegmental itu artinya di dalamnya ada intonasi, intonations, dan ada stress. Nah, jika kita menggunakan intonation, maka maksudnya penggunaan intonation ini nantinya digunakan untuk melafalkan kata atau kalimat sehingga kita tahu posisinya dan dapat juga menentukan makna suatu kalimat, klausa, ujaran atau utterances dan words. Begitu juga dengan stress. Nah, nanti biar kamu lebih paham ke contoh ya. Jadi stress itu ada word stress, ada sentence stress. Sekarang kita pengenalan dulu. Karena nanti poin-poin satu-satu ini akan kita bahas. Nah, inilah yang disebut dengan fonem tadi, yaitu different sounds within a language, berbeda-beda bunyi bahasanya di dalam suatu bahasa dan dapat menentukan makna. We can still describe reasonable, accurate how each sound is produced. Bagaimana masing-masing bunyi itu diproduksi, when considering meaning, di mana dapat mempertimbangkan makna. We see how using one sounds rather than another can change the meaning of the word. Nah, dapat mengubah makna. Makanya fonem itu bunyi terkecil suatu bahasa yang dapat mengubah makna. Sebagai contoh saja. It is this particular which gives us the total numbers of phonemes in a particular language. For example, nah ini sebagai contohnya ya, tampak bahwa bunyi itu membedakan makna atau fonem itu dapat membedakan makna. The word rate, kata rate, ketika dipronouncekan dengan ini namanya fonem, fonem R, fonem E, fonem T, ya, maka ini akan berbeda maknanya jika fonemnya diubah menggunakan O, T. Nah, ini coba lihat, ini ada A-nya yang seperti ular, dan ini ada O. Ini bukan A tapi O. O tapi separuh. Nah, ketika fonem E dengan fonem O itu diletakkan di posisinya di posisi tengah, ini kan sama-sama ada di depannya R, di belakangnya T, di belakangnya T, tapi di tengahnya berbeda fonemnya. Maka kata ini akan different word, maka menjadi kata yang berbeda dan makna yang berbeda. Red rock. Nah, ini yang disebut dengan fonem. Nah, jadi hati-hati dengan membaca atau mempronouncekan suatu kata dalam bahasa Inggris. Kalau kita tidak tepat memposisikan lidah, maka fonemnya akan berubah dan maknanya akan berbeda atau katanya akan berbeda. Nah, itu ya. Kemudian kita kembali dulu ke PowerPoint tadi. Oke, this one. Oh, sorry, bentar. What's going on? F5. Oke, ini dia. Nah, jadi penjelasan ini disadur dari pendapat si Kelly tahun 2000 ya. Nah, sekarang dari penjelasan yang tadi ini ada fonem itu ada konsonan, ada vowels juga, ada unvoiced, voiced, single word, diphthong, short and the long dan suprasegmental.
Beda dengan tadi alfabet ada konsonan vowel, tapi jumlah alfabet itu ada 26, sedangkan bunyi bahasa Inggris itu lebih dari 26. Walaupun dia terbagi atas konsonan dan vowels juga, atau konsonan dan vokal juga. Mana dia? Ini dia. The following list English phonemes. Nah, inilah list-list yang merupakan bagian dari English phonemes. Ada vowels, bunyi vowels. Bunyi vowels dalam bahasa Inggris itu ada 12 bunyi. Ada i panjang, ada i, posisi bibir kita gini, i, beda itu. Jadi beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia i, ya sudah gitu aja. Tapi bahasa Inggris ada bunyi i panjang, ada bunyi i pendek, i. Makanya tadi disebut ada short dan long. Ya, vowel itu ada single vowels, short dan long. Mana yang single vowel itu? Ini dia. Bunyi i sampai bunyi o, bunyi i sampai bunyi o. Nah, ini adalah single vowel. Sedangkan diftong, tadi ada bunyi diftong, vowel diftong, itu adalah vokal rangkap. Jadi vokal rangkap itu ada bunyi vokal yang dua buah, e dengan i, e dengan i, a, cake, a, cake. Nah, begitu. Jadi diftong ada berapa bunyinya? Ada 8. Ada terakhir au, house. Kalau ini dog. Nah, begitu. Jadi ada vokal, single vokal atau single vowels, ada diftongs atau bunyi rangkap. Kemudian konsonan. Berapa sih jumlah konsonan dalam bahasa Inggris? Bunyi ya, bukan alfabet. Bedakan bunyi dengan alfabet. Untuk konsonan ada totalnya 24 bunyi. Ada bunyi pah, bukan p. Kalau kita bahasa Indonesia p. Tapi kalau kita belajar waktu kelas 1 SD, ibu guru kita bisa bilang pah, sama ternyata. Pah, ini adalah bunyi plosive. P ini plosive, jadi meletup. Kalau nggak meletup, kamu bilangnya berarti bunyi kamu salah. Plosive dalam bahasa Inggris. Pah, bah. Yang ditandai, dia ada yang voice dan ada yang unvoiced. Nah ya, sebentar. Tadi untuk konsonan, nah coba lihat konsonan. Nih. Konsonan itu ada voice, ada yang unvoiced. Voice dan unvoiced. Nah, mana contohnya? Pah, beh. Jadi kalau pah itu unvoiced, beh itu unvoiced itu sama dengan voiceless ya. Beh itu bergetar. Kalau pah tidak bergetar di sini kita. Kalau beh, jadi sebenarnya beh, ada getaran di vocal cord kita. Di bawahnya. Tah, deh, 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 ge. Nah, nampak perbedaannya itu, ya. Jadi kalau baca pin itu harus ada meletupnya, pin. Kalau baca bin harus ada getaran di kerongkongan di vocal cord, bin. To, do. Nah, jadi ada getaran di sini. Nah, inilah bunyi-bunyi konsonan dalam bahasa Inggris. Sampai wah. Ini bukan W ya, bukan W. Kalau W itu alfabet. W. Misalnya kita eja nama kita, namanya Wati. W-A-T-I. Itu ejaan untuk alfabet. Tapi kalau bunyi ini wood. Wood. Yes. Bukan J. Salah. Ketawa orang nanti. Ya. Jadi bunyi-bunyi ini nanti menentukan makna. Nanti kamu praktek ya. Ini Miss jelaskan dulu secara teori ya, supaya nggak salah persepsi nanti. Nanti ada, aduh,
bahasa Inggris itu kok beda ya bunyinya dengan alfabetnya? Iya, kamu bisa jelaskan. Bunyi dalam bahasa Inggris itu ada 24 totalnya. Sedangkan alfabet totalnya hanya 26, sama dengan alfabet bahasa Indonesia. Perbedaannya nampak. Di sini pair of consonant voice and unvoiced are thickly outlined. Kemudian the boxes contain unvoiced phoneme are shaded. Nah, jadi nanti mana yang unvoiced, mana yang voiced itu dijelaskan di dalam kotak ini. Nanti lebih detailnya di meeting-meeting berikutnya. Sekarang kita mengenal dulu, inilah fonem-fonem atau simbol-simbol bunyi dalam bahasa Inggris. Sejauh ini ada pertanyaan? Enggak, Miss. Oke, kita lanjut. Ya, ada pertanyaan. Siapa? Putri, Miss. Silakan. Miss, apa fonem sama suprasegmental features itu berhubungan atau memang nggak ada hubungan sama sekali, Miss? Kayak sejalan atau nggak sejalan? Nanti dia akan berhubungan. Ya, contohnya nanti di kata nampaknya ya. Sekarang kita masih dari fonem dulu. Penggunaan fonem itu nanti ketika kita melafalkan kata, fonem itu kan ada di dalam sebuah kata. Dalam kata. Sebuah kata akan terdiri atas beberapa fonem. Nah, seperti kata red tadi, ada 3 fonemnya, ada fonem O, ada fonem E, dan ada fonem T. Nah, fonem itu nanti kita lafalkan menjadi bunyi bahasa suatu kata. Kalau kita memberikan tekanannya di awal, begini dia. Berikan tekanannya di tengah, akan begini dia. Nah, itu akan masuk nanti di materi berikutnya. Yang penting dia saling berhubungan. Pak Putri? Baik, Miss. Terima kasih, Miss. Thank you. Welcome. Okay, now we come to the next slide. Nah, ini ya, hampir sama. Kalau ini cara kotaknya, dia menentukan mana yang vowel, single vowel, diphthongs, dan konsonan. Ini ya, coba lihat ini kalau ngeh kalau bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris sing. Nah, ini bunyi sengau. Jadi n-nya itu panjang. ng itu sing. Nah, gitu ya. Sekarang kalau dalam kotak chart begini bisa juga. Ini ada orang nyebutnya single vowels. Ahli menyebut ya, single vowels atau vowel. Ada ahli lain menyebutnya monophthong. Ya, ada yang menyebutnya monophthong. Kalau untuk diphthong sama-sama, satu ahli dengan ahli lainnya sama-sama menyebutnya dengan monophthong. Nah, begitu. Monophthong atau single sound atau single vowel, diphthong bunyi rangkap dalam bahasa Indonesia. Nah, ini konten contoh lain chart untuk 44 phonemes in English. Kemudian ini contoh lain juga dari dia penggunaan contoh di bawahnya berbeda ya. Kalau i contohnya sheep, 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 sheep. Nah, panjang satu, pendek satu. Contoh lain di sini read, panjang ya. I. Jadi agak panjang ini kan. Contohnya read, sit, Oke. Nah, ini simbol-simbolnya sudah kenal. Ini saya kasih contoh di bawah lagi. Ini window, yes. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang vowel lagi. Terpotong, ya. Ada pertanyaan? Terpotong, Miss. Apanya terpotong? Gambar, Miss? Iya. Oh. Bentar. Kalau ini terpotong nggak? Enggak, Miss. Oke, begini aja deh kalau gitu, kalau terpotong. Ya, oke. Kalau terpotong gini aja deh PowerPoint-nya. Nah, coba lihat ini untuk vowels. Vowel itu tadi ada single vowel atau disebut dengan monophthong. Nah, bagaimana sih posisi monophthong itu pada posisi lidah kita? Ini posisi diperkirakan ini lidah ya. Ini lidah bagian depan, front. Ini lidah bagian belakang, back. Ini lidah di tengah. Kalau kita gitu ya. Front, center, back.
Jadi kalau I itu lidah kita berada di depan. I. Coba kan lah. I. Jadi lidah kita agak ke depan menjulur. Iya nggak? I. Gimana posisi lidahmu? Dekat gigi kan? Di belakang gigi bawah? Ya, Miss. Ah, itu namanya front. Tapi kalau coba letakkan lidahmu di mana? Tarik ke belakang nggak lidahnya? Ya, Miss. Nah, itu namanya. Jadi ada front. Kalau iya. Lidahmu akan otomatis ke depan. Ear. Bukan, ini I panjang, iya. Iya. Di depan nggak lidahnya? Ya, Miss. Ah, kalau di belakang nggak lidah terasa? Posisi lidahnya agak tarik ke belakang nggak? Atau sebut aja ke belakang nggak ditarik lidahnya? Ya, Miss. Ah, jadi ini ahli sudah menentukannya. Ini posisi lidah kita ketika kita melafalkan bunyi-bunyi vowel. Kalau kamu menyebut I panjang tapi lidahmu di belakang, coba kita coba ya. Benarkah bunyinya? Tarik lidahmu ke belakang. Bisakah? Nah, jadi bunyinya salah. Makanya kalau kita sudah tahu konsep, mau pelafalannya Amerika kah, British kah, Australian English kah, bebas. Yang penting posisi lidah kita benar. Kalau kamu menyebutkan sheep, tapi kamu letakkan lidahmu di belakang, tadi kan ada contohnya sheep ya. Sheep, tapi letakkan lidahmu di belakang. Sheep, itu gitu jadinya. Sheep. Gak cocok. Lidah sudah salah posisinya. Jadi aneh bunyinya. Nah, jadi mungkin di SMA nggak belajar ini ya. Enggak. Nah, makanya nggak tahu. Kadang-kadang guru bilang ini gini bunyinya, ini gini bunyinya. Ya kamu ikut aja, karena kamu konsep pronunciation-nya nggak tahu. Kamu ikut-ikut aja gurunya. Penting guru memberikan model ya sudah. Tapi kalau secara ilmunya posisi lidah itu ada untuk sound English. Oke, ada pertanyaan? Sejauh ini ada pertanyaan, Kak? Yang bertanya silakan, diizinkan. Halo? No? Kita mau praktek lagi nih? Enggak ada. Oke, karena ayam siapa yang berkokok gitu? Ayam si siapa yang tinggal di yang ada ayam di belakangnya? Ayam. Nanti bunyi. Kalau bunyi ayam itu kayak apa itu? Gimana posisi lidahnya? Mau teliti nggak posisi lidah ayam berkokok? Oke. Kamu teliti ya, pas ayam berkokok kamu lihat gimana posisi lidahnya gitu kan? Oke, yang cowok-cowok ini ada pertanyaan, yang cewek aktif, yang cowok enggak. Ingat ya, ini video kamu tuh Miss rekam ya, nanti Miss masukkan ke YouTube Miss. Kelihatan kok Miss rekam. Iya, ketahuan kan? Iya. Jadi siapa yang aktif ketahuan, nanti saya cek gitu aja di nilai tambahannya nanti. Ada pertanyaan nggak? Ya. Siapa yang bertanya? Ya, yang Gina. Putri, Miss. Kamera kamu mati, Putri ya, kenapa? Pas yang di konsonan simbol, Miss. Gimana Putri, konsonan simbol? Iya, pas yang di simbol chair itu, Miss. Itu maksudnya gimana ya, Miss? Nah, itu yang akan kita bahas sekarang lagi. Oke, thank you Putri. Ya, Miss. Ya. Iya, Miss. Yang tunggu bunyi prakteknya sebentar lagi kita akan praktekkan. Cuman Miss tanya dulu, sejauh ini teorinya sudah pahamkah? Insya Allah, Miss. Oke. Karena Zoom-nya 40 menit, biasa ya, kita keluar sebentar ya. Ya, Miss. Oke, thank you. Stop sebentar. Gitu, Miss. Kalau sampai mati pun nggak akan hafal kamu sama kamus. Bahasa Indonesia, siapa yang hafal kamus bahasa Indonesia?
Enggak juga apa kok, Miss. Nah, itu. Jadi konsepnya jangan hafal kamus ya. Jangan Memahami aja. hafal kamus, tapi baca nanti mana word yang cocok ketika kita conveying information. Jadi jangan pernah hafal, cuman makna pahami suatu kata dengan maknanya tergantung pada konteksnya. Jadi Karena yang diajarin guru itu salah tuh, Miss? bukan salah. Benar, cuma tidak boleh menghafal. Nah, intinya jangan menghafal, tapi membaca sering-sering dan mempraktekkan. Kan Mas, waktu kamu SMA kan, kalau nggak dipaksa menghafal kan nggak mengerjakan. Nah, itu aja dilema seorang guru. Jadi terpaksalah guru menyuruh, ayo hafal, kalau nggak keluar nilaimu. Nah, gitu. Dilema guru ya. Oke, kita lanjut. Ini saya sudah rekam kah? Oh, udah. Udah, Miss. Oke, Miss bagikan lagi ini dulu. Ini buku kita, nampak ya? Belum. Nampak. Udah, Miss. Ini buku yang ada di di e-learning ya, atau Ya, materi bukan buku materi. Ada English sound symbols in English. Siapa bisa jawab? Berapa jumlah sound symbol in English? Ada 24. 24. Satu. Siapa bisa jawab berapa jumlah sound symbol di bahasa Inggris? Sofia, Miss. Sebutkan nama deh. Siapa? Sofia, Sofia. Oke, Sofia. Berapa? 24. Salah. Miss, Yasmin, Miss. 26. Putri yang dipanggil aja. Putri Jasmine. 26. Salah. Siapa yang bisa jawab? Kiki. Oke, Kiki. 10 ya, Miss. Berapa, Ki? Lebih dari 26. Ya, Miss gak mau totalnya. Ayo, salah. Berarti perhatian ini. 40 ya, Miss. 40. Banyak kok lah. Salah, Miss, salah. Itu tuh lupa, Miss. Ayo, berapa? Ini kan direkam nih, ketahuan siapa yang fokus nih. Yang cowok kok hilang suaranya? 44, Miss. Siapa itu yang ngomong? 48 nih. Rizal. 48. Iya, Miss, 44, Miss. 44. Yang ngomong siapa ini? Rizal atau Re? Berdua, Miss. Kalian lagi. Oke, ada 44. 44. 4 ya, Miss? Iya, kan udah dijelaskan tadi. Berapa total sound fonem atau sound symbol itu sama. Nah, sound symbol in English totalnya ada 44. Saya kembali ke tadi deh. Nah, ini dia. 44 kan? Nah, atau ini deh. Nampak ya? 12 tambah 8 tambah 24 berapa? 12, bukan 16. 12 tambah 8 tambah 24. Berapa totalnya? 44. Ya, 44. Kalau yang 26 itu apa? Alfabet. Alfabet. Nah, A, B, C, D sampai Z, A, B, C, D, E, F, G. Kalau ada anak-anak nyanyi-nyanyi itu membaca alfabet, bukan membaca sound symbol atau fonem. Yang sound symbol itu ini I, U. Nah, ini yang sound symbol. Paham ya? Oke. Kita kembali ke yang tadi. Kembali ke sini. Organ of speech. Nah, ini organ of speech. Inilah organ of speech dari kita. Ada 3 organ of speech itu apa? Alat ucap manusia yang dipergunakan untuk memproduksi bunyi dan fonem. Yang pertama, udara sebagai penghantar. Tentu, kalau nggak ada udara nggak bisa kita dengar ya. Artikulator, ini ada kesalah ketik ya, adalah bagian alat ucap yang bergerak. Semua alat ucap kamu yang bergerak itu artikulator. Apa saja alat ucap yang bergerak? Ada lidah. Ada rahang gini, jauh kita, gitu. Di belakang glottal kita, anak tekak kita. Nah, semua yang bergerak itu adalah artikulator.
Titik artikulasi adalah alat ucap yang menjadi titik sentuh artikulator, jadi tersentuh. Nah, kemudian nih ya, apa saja artikulator atau alat ucap yang menghasilkan bunyi bahasa menurut pendapat ahli ini ya? Ada faring atau rongga kerongkongan. Kalau nggak ada rongga itu nggak keluarlah bunyi suara ya. Gimana pula keluar bunyi kan? Kemudian ada velum atau soft palatal atau dalam bahasa Indonesia disebut langit-langit lunak atau velar. Nah, mana velar? Nah, di sini langit-langit. Ada langit-langit. Kalau nggak ada langit-langit, kamu nggak akan keluar bunyi bahasa kita yang atau kata-kata kita yang romantis kepada seseorang gitu ya. Ini romantis. Ada heart palate atau sering disebut dengan roof of mouth. Roof of the mouth. Nah, mana dia di posisi di sini? Mouth dia, roof. Di sini palate. Heart palate. Mana lah ketemu? Ini palate ya. Nih posisinya. Kemudian ada alveolar, ada tongue, lidah. Nah, ini lidah kita dari yang tip sampai yang back. Kalau alveolar ridge adalah antara gigi dan bagian depan langit-langit keras. Nah, ini bisa dicek di sini nanti ya. Ini alveolar, ini dia. Letakkan lidah kita di posisi ini. Kemudian ada gigi. Gigi juga membantu kita mengeluarkan bunyi bahasa. Bayangkan mak-mak yang nggak punya gigi. Gimana kalau dia ngomong? Beda kan? Nah, Iya, beda. Makanya gigi mempengaruhi. Kalau kamu nggak punya gigi, saya suruh kamu bahasa Inggris, pasti bunyinya akan berbeda dengan orang yang memiliki gigi yang lengkap. Kemudian ada lips, lidah. Makanya ada orang cadel, beda ya, kalau dia ngomong ya. Nah, jadi lidah itu mempengaruhi bunyi bahasa. Kemudian tempat artikulasi atau manner of articulation. Tempat ada cara untuk menghambat udara atau manner atau manner of articulation ini artinya cara memproduksi bunyi. Ada plosive, tadi saya bilang ada plosive, dia meletup-letup kalau kita bilang. Plosive stop, meletup dan hambat. Ini meletup ya. Meletup. 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 Kalau nggak meletup salah. Jadi ini bunyi-bunyi konsonan yang meletup-meletup. Nanti ada pula yang stop hambat. Mana yang hambat? Yang hambat itu karena dihambatkannya bunyi dulu baru keluar. Kita hambat, cobalah. Bergulung bunyi di sininya. Ada tekan seakan ada hambatan. Memang ada hambatan ya. Coba. Terhambat kan? Terhambat udara keluar. Nah, jadi ini semua disebut dengan plosive dan juga bunyi yang hambat itu Nah, itu bunyi hambat. Ya. Jadi ada 9 fonem. Ini fonem namanya. Sampai itu fonem. Ada frikatif, bunyi yang berdesis. Berdesis kan? Bukan V, salah bahasa Indonesia itu. Tapi kalau bahasa Inggris nah, gitu. Kalau yang bergetar beda dengan yang tak bergetar. Mana pula begini ya. Ini ya. Tapi kalau kalau karena saya nggak pakai mic ini jadi bunyinya kurang bagus. Nanti kita cobakan baru ahli aja ya. Kemudian ada bunyi yang afrikatif, bunyi yang dihasilkan dengan cara meletup dan mendesis. Setelah dia meletup dan mendesis, bukan tapi jadi chair, kitchen. Jadi ini caranya, posisinya itu letup tambah nah nanti ya. Ini bunyi yang meletup dan mendesis. Ada bunyi yang nasal. Nasal itu mendengung atau sengau. Sing, song. Jadi sengaunya di hidung, gitu ya. Ada bunyi lateral di sisi lidah kita seperti keluarlah udara di sisi lidah. Lip. Nah, gitu ya. Ada bunyi yang aprisoman.
itu bergetar atau ada gesekan di sini, kita roh, 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 bukan R ya, tapi roh, 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 right, right, rain. Nah, ada bunyi yang semi vowel. Wah, wah. Kenapa semi vowel? Dibilang vowel tidak vowel, dibilang vokal tidak vokal. Jadi makanya semi vokal. Wah, wah, window. Yeah, yeah, you. Ya, oke. Nah, tempat artikulasi begini, kalau ingin lebih supaya zoom kita lebih short, nah ini Miss sudah sediakan, silakan lihat nanti posisi-posisi lidah di mana, gigi, dan posisi berbunyi bilabial, labiodental, karena ini akan dibahas satu-satu nanti di meeting berikutnya. Jadi ini pengenalan istilah dulu. Ada dental gigi ya, alveolar, alveopalatal, kemudian ada palatal, ada velar, dan ada glottal. Nah, ini masih pengenalan dan di meeting-meeting berikutnya kita akan bagi-bagi bunyi ini, ada yang bunyi konsonan, vokal, ada yang nanti kita bilang apa? Diftong, vokal rangkap gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak, kita coba praktek. Ada pertanyaan? No? Insya Allah. Oke, good. Sekarang prakteknya itu ini dia, mudah-mudahan terdengar dengan baik ya. Coba kita dulu soundnya. Ketika praktek, mute-kan semua dulu ya. Tolong di-mute dulu. Supaya nanti nggak beradu bunyinya. Nggak terpotong kan? Oke, good. Nah, sekarang tolong dimatikan, di-mute-kan dulu. Kita coba praktek dari bunyi I sampai bunyi iya. Ini yang ngomong ahli native speaker ya. E. I. Read. Read. I. Ih. Sit. Sit. Atau Book. Book. To. Ear. Ear. Here. Here. A. Day. Ma. America. Word. Short. Tour. Oi. Boy. Go. Cat. But. Pot. Not. Air. Where. I. My. Owl. Pick. Bed. Time. Do. Church. Judge. Kilo. Go. 5. Very. Thing. The. 6. Zoo. Short. Casual. Milk.
No. No. Sing. Sing. Hello. Hello. Live. Live. R. Red. Red. Read. Read. Ada 2 contoh ya. Window. Window. Yeah. Yeah. Yes. Yes. Oke. Boleh di-on-kan lagi? Kalau nggak mau mute. Nah. Oke, gimana? My student? Aneh Sangat nggak? susah. Sangat Iya. Oke. Yang search tuh kok susah, Miss. Yang mana yang susah? Yang pas jadi courage tuh agak ragu. Yang Kayak mana? mulutnya. Yang pas di courage tuh, Miss. Yang mana ini? Yang courage tuh. Yang ada di Ini itu. church. Tuh. Nih. Iya. Iya. Church. Iya. Church. Church. Judge. Ya. Oke, sebentar. Ini tadi dia bacanya 2 kali ya. Yang read 1, read 1 ya. Nampak? Tadi dia bacanya read, read. Kenapa? Kalau kamu belajar grammar, bentuk pertama dari read bacaannya read. Bentuk kedua dari read ya. Dia kan ada waktu kamu kalau nanti belajar apa? Miss kasih pena deh di sini. Verb 1, verb 2, verb 3. Ini di grammar ya belajarnya. Tulisannya sama. Nah, gini ya. Tapi bacaannya beda. Bentuk kedua dari read ya read. Read, read. Bentuk ketiganya juga read. Nah, ini past tense sama present. Masih ingat ini pelajaran SMA tadi ya. Nanti di grammar kamu nih belajar ini. Nah, jadi makanya tadi contoh ini 2 kali dia bacanya read, 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 read. Nah, mungkin ini yang paling payah. Ini? Iya. Ya. Kemudian ini yang paling payah? Ya, Miss. Oke. Ya. Ada lagi kah yang paling payah? Ini? Kalau ini gampang nggak? Nggak susah, Miss. Sing. Nah, oke. So sebentar. Miss pisahkan dulu. Nampak wajah-wajahnya sudah mulai. Oh gini ya pronunciation. Oh gini ya. Saya dulu waktu SMA belajarnya nggak kayak gini. Oke. Nampak ya. Jadi benar-benar kita belajar dari dasar. Jadi benar-benar tahu itu simbol bahasa Inggris itu seperti apa. Nggak bagi yang takut masuk bahasa Inggris, aduh nanti saya bahasa Inggris saya masih begini-begini. Ya kita belajar bunyi-bunyinya sampai lidahnya diposisikan di tempat yang benar. Nah, sudah kenal dengan simbol? Fatimah ada pertanyaan? Enggak. Enggak. Sofi ada pertanyaan? Enggak, Miss. Fitria, ya Aryani. Ulang lagi, Miss, cara bacanya. Yang mana, Fitria? Semuanya, Miss, diulang lagi. Bunyi tadi. Bunyi. Ya. Oke. Miss ulang lagi ya. Nanti rekaman ini Miss masukkan YouTube. Nampak wajah-wajah cantik kamu yang serius belajar ya dan ganteng-ganteng ya. Linknya nanti akan Miss bagikan ke kamu. Oke, tapi kayaknya nanti kalau link ngajar ini Miss jadikan private, jadi hanya yang punya link yang bisa tonton ya. Oke, kita ulang lagi. Bunyi-bunyian. Simbol. Kita ulang lagi fonem atau bunyi atau sound symbol dalam bahasa Inggris. Nah, tunggu dulu. Yang lain mute dulu ya. Nanti takutnya enggak ini. Mute dulu sebentar. Oke, silakan didengar. E. Read. Ini panjang. Pendek. Sit. Book. Panjang. To. Tandanya ada titik 2 ini berarti dia panjang ya, itu tandanya. Ini ada titik 2 di belakang berarti itu panjang. Iya.
Ear. Ear. Here. A. A. Day. Day. Eh. Man. Man. America. America. Word. Word. O. Oh. Sword. Short. Tour. Tour. Sorry. Tour. Boy. 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 O. Oh. Go. Go. Ah. Ah. Cat. Cat. But. But. Ah. Ah. Hard. Hard. Off. Oh. Not. Not. Air. Air. Where. Where. I. I. My. My. Ow. 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 How. Pig. Pig. B. Bed. Bed. Time. Time. D. Do. Do. Church. Church. J. J. Judge. Judge. Kilo. Kilo. G. Go. Go. 5. 5. Very. Very. Thing. Thing. The. 6. 6. Zoo. Zoo. Short. Short. Sh. Casual. Casual. Milk. Milk. No. No. Thing. Sing. Hello. Hello. Live. Live. Red. Red. Read. Read. Window. Window. Yeah. Yes. Yes. Gimana? Sudah susah? Miss, yang diulang, Miss. Yang mana, Putri? Yang ting, Miss. Yang mana, Putri? Ting, Miss, ting. Think. Yeah. Lidah kita antara gigi. Think. Nah, letakkan lidah antara gigi. Think. Gitu. Nah, posisi letakkan lidah di antara gigi. Mana dia posisi sini? Oh, kita ulang. Casual. Oh, sorry. Thing. Nah, ini dia. Thing. Cing. Lagi bukan cing ya. Salah, bukan cing. Salah. Thing. Lagi ya, dengar ya. Sebentar. Sorry. Kemana pergi ya tuh? Sebentar. Go. 5. Very. Lihat. Thing. Nah. Gimana ya bunyinya biar nampak sama kamu? Nah, gitu. Letakkan di gigi. Letakkan lidah di antara gigi atas dan bawah. Think. Coba lihat ya. Ini lidah di antara gigi atas bawah.
Ting. 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 Bukan ting. Salah itu. Lidah antara gigi atas bawah. Letakkan gigi dulu di lidah antara gigi atas bawah. Ting. 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 Tapi kalau ting, nah itu lain lagi tuh bunyinya. Posisi lidahnya yang benar. Nah, biar nanti nggak galau-galau, ya. Ini kan masing-masing ini nanti kita pelajari lagi di meeting-meeting berikutnya. Jadi ini meeting berapa? Coba cek lagi di silabus. Yang bunyi konsonan thing sama the di meeting keberapa. Sekarang kan kita pengenalan 44 bunyi. Ada berapa bunyinya? 44. Bunyi diftong ada berapa? Ini dia diftong. Ayo, berapa jumlah diftong? 8. Oke, kalau bunyi apa? Bentar. Nih, kembalilah ke sini ya supaya nampak. Nah, ini bunyi diftong ada 8, bunyi vowel ada 12, bunyi konsonan ada 24. Ini nanti ya 24 ya. Jadi ini nanti kita akan bahas satu-satu nanti sesuai silabus kita sampai akhir semester. Sudah paham? Insya Allah paham. Insya Allah paham. Ini on kan kamera. Nanti Miss absennya dari gambar di sini ya. Oke, screenshot dulu. I will screenshot 1, 2, and 3. Sebentar. Tapi kalau screenshot pakai sebentar ya, Miss ceng ke iPad sebentar ya. Soalnya kalau screenshot pakai ini nanti saya bikin laporannya pusing. Bentar, Miss ceng posisi. Recording in progress. Ada buat bunga boleh? Bentar. Kita stop sharing. Oke ya, tunggu sampai 3 ya. 1, 2, mana kamera misalnya? Saya karena punya 2 device. Silakan bergaya, guys. Oke, nanti akan Miss bagikan linknya, jadi feedback gitu ya. Bentar, matikan dulu. Oke, so kita mata kuliah ini kan sebenarnya 3 SKS. 3 SKS itu sampai jam 10 ya. Udah dengar suaranya? Iya, Nah, karena kita Zoom dan Zoom ini bisa direkord dan bisa diulang-ulang lagi. Jadi nanti praktisnya itu kamu sendiri dari linknya ya. Nah, nanti linknya. Tugas kamu apa? Nah, tugasnya lagi ya sebelum ini di close. Tugasmu adalah, aduh meeting 2 aja udah tugas katanya. Ini, praktekkan bunyi I sampai bunyi Y ini dengan kata-katanya. Kamu lafalkan bunyi ini, oke. Kemudian dibacakan juga katanya.
direkam video ya. Handphonemu di depan, terus kamu rekam. Read. Read. Book. Nah, kamu rekam ya. Masing-masing kan punya kamera. Oke, kemudian kamu kirim itu ke YouTube-mu masing-masing. Wow. Ya, kalau belum pandai mengirim ke YouTube, belajar. Nanti lihat tutorial di YouTube. Ya, kirim ke YouTube-mu, linknya kirimkan ke e-learning. Nanti cara mengirimkan link ke e-learning Miss ajarkan. Yang penting 1 minggu ini kamu kerjakan itu. Nanti di mana akan dikirim di e-learning saya akan kasih tahu. Kumpulkannya sebelum meeting besok masuk, semua tugas sudah masuk. Bagi yang nggak mengerjakan tugas, dinyatakan walaupun hari ini hadir, dinyatakan tidak hadir. Jadi berdandan biar terlihat cantik ya, kalau cewek dandan dikit, kan di depan kamera. Yang cowok rapi-rapi rambutnya dikit, bajunya agak bagus gitu ya. Jadi rekam, bunyi I sampai bunyi Y. Iya. Tekan ke YouTube, kirim linknya. Bisa ya? Bisa. Miss. Good job. Mahasiswa-mahasiswa sekarang itu teknologi sudah pintar. Kalau nggak pintar berarti kamu nggak mahasiswa sekarang. Itu mahasiswa jadul ya. Okay, so I think that's all about our lesson today. I think that's enough. There is no question for you anymore. Nggak ada lagi pertanyaan. Is there any questions? Ya, Miss. Oke, kita tutup Zoom ya. Semoga ini pembelajaran ini berkah. Bahasa Inggris kamu makin bagus. Jangan salah-salahkan orang kalau melafalkan bahasa Inggris kamu salah. Enak aja bilang salah. Jangan-jangan lidahnya emang pendek, posisinya udah benar gitu kan. Oke, dengarkan dulu dengan menyalahkan orang dengan teori. Nah, tadi ada teorinya. Oke, thank you for coming dan salam sama ayam. Nanti kalau kamu mau meneliti, lihat posisi lidah ayam. Memang ayam punya lidah nggak ya? Iya. Lihat posisi gigi ayam kalau dia lagi berkokok. Dan bikinkan rumusnya seperti tadi ya. Okay, thank you for coming. Thank you for this lesson today. Thank you for this lesson. Thank you for joining this course and see you for the next meeting. Bye-bye. Bye.